Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ginta di sini di YouTube channel Bacang Ariga. Halo rekan-rekan semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengubah Honda Supra NF100 atau Supra Bapak yang 100 cc jadul kita gunakan agar bisa menggunakannya itu LPG, maksud saya agar bisa digunakan LPG. Untuk alat-alat dan bahannya satu-satu saya akan tunjukkan ya rekan-rekan sekalian. Untuk alat yang paling penting itu ini dia. Rekan-rekan harus punya alat yang namanya karburator konverter karburator. Ini biasanya untuk mesin GX atau mesin pompa air yang 160 sampai 240. Modelnya seperti ini rekan-rekan ya. Harganya mulai dari 100 ribuan. Kemudian rekan-rekan perlu ambil ininya saja. Seperti ini ya contohnya. Nah ini dia seperti ini sudah saya ambil. Nah kemudian yang kedua itu rekan-rekan harus punya yang namanya, ini saya bawakan dulu. Nah ini alat yang pertama. Yang kedua rekan-rekan harus punya regulator tekanan rendah. Rekan-rekan cabut semua ininya. Ini ada penahan di sini. Nozzle-nya, cabut nozzle-nya, keluarkan yang namanya ada gotri di dalam, buang gotrinya. Ini bisa dipasang, bisa enggak. Ini terserah. Kalau saya enaknya saya pasang saja. Kemudian untuk setelan ininya, ini nanti dibuka, dikendorkan sedikit. Oke. Kemudian yang kedua rekan-rekan, setelah ininya tadi dilepas, kita cek apakah ada kebocoran. Sekarang kita pasang untuk pengetesannya apakah ada kebocoran. Waduh, keras coy. Kita gunakan selang yang lain. Nah, kemudian kita pasangkan untuk mendeteksi kebocorannya dulu. Ini saya kesampingkan dulu. Saya pause sebentar, saya ambil wadah yang berisi air. Nah, di sini kita sudah sediakan airnya, kemudian kita celupkan. Kita hidupkan dulu. Nampak nggak ya? Ini ada ujungnya, kita celupkan ujungnya. Bergelembung apa tidak? Oke. Tidak ada ya. Berarti ini aman. Coba kita pencet, keluar gasnya nggak? Nah. Oke. Berarti untuk regulator aman, rekan-rekan ya. Regulator dan redusernya ini aman. Kemudian step selanjutnya rekan-rekan semua, setelah punya ini dan ini, rekan-rekan sekalian harus punya yang namanya Tusen Club. Ini Tusen Club biasanya dipasang di ujung pompa air di sumur bor. Ini saya pakai yang
setengah inci. Kemudian ini kan ada saringannya nih, ini ada saringannya, potong saringannya. Habis itu di dalam sih nggak ada apa-apa. Ini ada pernya. Nah, kemudian ini masih standar ya. Yang dirubah cuma di sininya aja nih rekan-rekan. Nah, ini kenapa saya buat begini? Tekala nanti piston terjadi hisapan, dia tidak terlalu masuk ke dalam. Jadi nggak banyak udara yang masuk gitu ya rekan-rekan. Kemudian yang berikutnya rekan-rekan harus modifikasi. Nah, ini dia. Ini sambungan ke filter. Rekan-rekan harus masukkan sebuah pipa ataupun benda bulat yang berlubang, tancapkan kemari, mau dilem. Ini saya pakai pentil ban dalam. Oke, alat-alatnya. Kemudian yang berikutnya itu ada, sebentar saya dekatkan. Nah, ini dia. Tidak usah saya bongkar ya. Nah, ini hisap-hisapan manifoldnya ini. Kalau untuk di Supra Bapak ini, Supra jadul nggak ada. Jadi kita tambah. Ini pakai pipa tembaga. Kita pakai pipa tembaga. Terus dibor, dilem ke dalam. Nah, untuk alatnya mungkin ini aja dulu ya saudara-saudara. Sekarang kita akan rakit. Untuk bawaannya yang lain itu nggak ada yang dirubah apa-apa, cuma intake manifoldnya dibor, dikasih lubang, hisap-hisap. Kemudian yang lain nggak ada. Untuk keran bensin otomatis harus di off, ada kerannya di sebelah, di off kan. Sekarang kita akan rakit ya rekan-rekan. Oh, ini ada satu lagi nih rekan-rekan. Sedikit saya jelaskan tentang reducer ini. Reducer ini punya 3 input rekan-rekan. Ini input yang pertama dan ini input yang kedua. Jadi keduanya kita pakai. Oke. Sederhananya gini. Ini input yang pertama masuk kemari. Nah, kemudian untuk input yang kedua kita masukkan kemari. Jadi otomatis ini tali gasnya ini kita cabang. Ini kita kasih lubang, kasih benda keras, kita tusuk. Ini nggak saya lem, kebetulan ini cuma untuk praktek aja. Jadi kita gunakan 2 input. 1 input RPM tinggi dan 1 input untuk idle atau stasioner. Jadi seperti ini ya penampakan awalnya rekan-rekan. Nah, seperti ini. Kita rakit juga langsung regulatornya. Oke. Jadi penampakannya seperti ini ya. Oke rekan-rekan. Nah, kemudian setelah ini jadi, ini kita masukkan ke semulut. Oke, saya langsung eksekusi aja. Biar tidak terjadi kebocoran, alangkah baiknya dikencangkan. Kemudian berikutnya, karena input juga ada 2. Sebentar ya. Nah, karena input yang kita masukkan juga ada 2, maka outputnya juga ada 2. Yang sini 1, yang sini juga 1. Yang ini kita masukkan
Nah, yang ini kita masukkan kemari, sedangkan output yang kecil kita masukkan kemari. Kita kasih tambah selang biar mudah. Nah, itulah terpasang ya rekan-rekan. Jadi ini output, ini output, ini input, ini juga input di sini. Dan berikutnya ini ada Tusen Club-nya ini. Fungsi Tusen Club-nya ini ialah untuk mengatur besar kecilnya udara yang dihisap. Karena kalau kita pakai LPG, motor kita ini dia nggak butuh udara yang begitu banyak. Jadi ini ialah alat untuk menyetel udaranya agar tidak, ketika ada hisapan, tidak terlalu banyak udara yang dihisap agar pembakaran sempurna. Ini langsung kita masukkan ke situ aja karena ini kebetulan pas ya saudara-saudara. Itu Tusen Club-nya juga sudah terpasang, saatnya kita akan coba. Ini kita bawa ember air lagi, jadi kita bisa tahu indikator airnya itu dia butuh, maksudnya gasnya itu keluarnya besar apa kecil. Karena gasnya udah kita pasang, ini gasnya mengalir terus ya paman, ya rekan-rekan. Jadi ini kita setel sedikit saja keluarnya. Segini saja, nampak nggak kira-kira? Aduh. Nah, untuk langsam segini saja, nggak usah banyak-banyak. Itu langsamnya. Kemudian kita masukkan lagi kemari. Kita jauhkan sedikit. Habis itu kita engkol, saudara-saudara. Nggak pakai lama, cuma 2 kali engkol langsung bisa. Itu semua karena pengaturan di stasionernya saudara-saudara ya. Rekan-rekan bisa dilihat, kita akan tes cabut jalur stasionernya ini. Nah, ketika dicabut maka mesin mati.
Kita engkol lagi. Nah, jadi output yang ini fungsinya apa toh, kan gitu. Jadi output yang itu ketika gas ditarik, barulah alat ini bekerja untuk menyuplai gas. Kalau cuma stasioner begini, dia nggak aktif. Coba kita tes buka ya. Betul kan? Jadi fungsinya dua jalur di sini tadi kita potong. Satu jalur kita kasih untuk stasioner, satu jalurnya lagi kita kasih ketika ada gas ditarik, maka LPG keluar, maka akan menambah RPM gitu ya rekan-rekan. Nah, kemudian untuk menyetel langsam itu, ini ada apa namanya ini ya, ada kerannya. Jadi gasnya itu dibuka, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, agar enak dapat ininya ya rekan-rekan, apa yang namanya itu stasionernya. Jika terlalu besar juga dia nggak hidup, terlalu kecil juga dia nggak hidup. Jadi untuk taunya itu bagaimana? Nah, jadi agar taunya itu kita bagaimana ya, kita harus bawa air. Nah, masukkan dalam air seperti ini. Nah, nampak kan gelbak. Nah, karena ini fungsinya cuma untuk stasioner, ini dibuat juga bisa. Kalau mau stasioner nggak dipasang juga bisa. Kalau cuma ini top fungsinya untuk stasioner doang. Nah, sekarang kita akan coba yang untuk RPM tinggi atau di gas untuk kecepatan tinggi ya. Kita nggak pakai stasionernya, apakah bisa hidup? Nah, ini tanpa kita pakai stasioner, kita langsung naikkan RPM tinggi. Suaranya berebet, kita perlu setting lagi. Dia nggak stasioner karena ini kita lepas. Sekarang kita coba pasang ininya. Stasioner dapat, RPM tinggi juga dapat. Ini RPM tingginya perlu disetting sedikit lagi biar pas masuk udara dan gasnya itu. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.